Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kenikmatan yang kita rasakan selalu dan senantiasa hendaknya disyukuri agar nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat tersebut. Namun jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku teramatlah pedih. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang adab-adab sebelum dan setelah tidur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika beliau bangun tidur, beliau duduk sejenak, kemudian mengusapkan kedua tangannya di wajahnya agar menghilangkan bekas-bekas kantuk beliau. Lalu beliau membaca 10 akhir di surat Al-Imran. Ini yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim jika ingin mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan sempurna ittiba kita kecuali kalau kita mau mempelajari tentang sejarah beliau, tentang perilaku beliau, karakter beliau, akhlak yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga adab-adab dalam keseharian beliau. Maka setelah beliau bangun, beliau kemudian mencuci hidung sebelum memasukkan kedua tangan beliau ke dalam bejana. Beliau mencucinya terlebih dahulu, tentunya setelah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sudah kita hafal bersama, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian beliau melakukan ibadah yang agung setelah berwudu, dan juga terdapat riwayat bahwasanya beliau langsung melaksanakan qiyamul lail, karena kata beliau, inna ma'syaral anbiya la tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna. Kami para nabi, ya, mata kami tertidur namun hati kami tidak tertidur. Namun apa yang dicontohkan oleh Nabi, beliau berwudu kemudian beliau melaksanakan qiyamul lail, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bacakan kembali dari kitab Syarah Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, tentang bagaimana ibadah beliau. Namun secara mutlak, ya, disebutkan di sini bab majaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dibahas oleh beliau dalil-dalilnya adalah tentang qiyamul lail beliau. Iya. Baiklah, kita bacakan terlebih dahulu bab tersebut. Bab majaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala yang menjelaskan kitab Syama'ilun Nabi ini, beliau mengatakan al-ibadatu fi asli lughah adz-dhullu
bahwasanya ibadah menurut bahasa itu adalah az-zul, merendahkan. Yuqalu tariqun mu'abbad, dikatakan bahwasanya jalan itu adalah menurun atau merendah, ay mudhallalun. Wa hiya fi syara' ghayatul dhul lillahi ta'ala. Apa sih ibadah itu menurut definisi syariat? Ini yang harus kita perhatikan, kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, karena kita antusias sekali kalau dikatakan kita sudah beribadah. Tetapi sayang seribu sayang kalau kemudian ibadah kita itu belum sampai kepada maksud, karena ada penghalang-penghalang yang belum kita singkirkan. Nah, maka ibadah itu adalah menurut syariat adalah ghayatul dhulli lillahi ta'ala. Betul-betul menghambakan dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ma'al hubbi wal khudu'i lahu. Dibarengi dengan kecintaan dan ketundukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah ibadah. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala menerangkan bahwasanya wa tarjamatu huna amatun lakinnal ahaditsu allati saqaha rahimahullah mukhtassatun biqiyamil lail. Bab ini mutlak tentang ibadah beliau yang dicantumkan di sini babnya, tetapi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mencantumkan hanya khusus ibadah-ibadah yang terkait dengan qiyamul lail. Tentunya ini adalah merupakan ibadah yang sangat agung, di mana waktu qiyamul lail adalah waktu yang sangat spesial bagi seorang muslim yang betul-betul ingin bermunajat, berkhalwat, berduaan dengan Rabbnya. Maka tidak akan sama orang yang mengetahui tentang keutamaan qiyamul lail itu sendiri, dibandingkan orang yang jahil tentangnya. Maka Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Maka apakah kamu wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah dengan khusyuk di malam hari dia sujud dan berdiri karena takut akan siksa di negeri akhirat kelak, dan dia sungguh sangat berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Rabbnya. Maka apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Hanyalah orang-orang yang berakal sehat yang mau mengambil pelajaran. Maka di waktu malam, khususnya di sepertiga malam itu adalah betul-betul waktu yang sangat spesial bagi seorang hamba yang ingin merasakan nikmat di dalam hatinya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita ini sangat butuh kepada ibadah yang dapat menenangkannya. Sebagaimana fisik kita, badan kita ini membutuhkan suplemen makanan, nutrisi untuk menguatkan kita bisa beraktivitas. Padahal sesungguhnya hati kita ini jauh lebih patut untuk kita perhatikan. Karena apa? Karena kalau hati kita ini betul-betul merasakan kenikmatan, kebahagiaan ketika bermunajat, berkhalwat, berduaan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di saat banyak orang-orang tertidur lelap, maka ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman dan juga mata air. Bagaimana kondisi mereka? Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka itu mendapatkan apa-apa yang telah diberikan oleh Rabb mereka. Kenapa? Akibat dari apa yang mereka perbuat. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin.
Karena dahulu ketika di dunia mereka termasuk orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit sekali di waktu malam ya tertidur. Wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian di waktu sahur, di waktu menjelang ya fajar, mereka itu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beribadah kepada Allah ya, qiyamul lail, salat tahajud yang dia lakukan setelah dia beristirahat sejenak, maka Nabi itu kalau kita melihat ya di mana beliau betul-betul bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu qiyamul lail. Baik para ya, pemirsa sekalian, kita bacakan sebuah hadis dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafakhat qadamahu faqila lahu atatakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura. Bahwasanya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam salat sampai ya bengkak kedua kakinya ya, maka dikatakan kepadanya, mengapa ya engkau kemudian bersusah payah ya melakukan ini sedangkan dosa-dosamu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya yang akan datang dan juga dosa-dosamu yang telah lalu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, tidakkah aku ini pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Ya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, qauluhu shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta intafakhat qadamahu ay shalla hatta tawarramat qadamahu min tulil qiyam. Farubbama qara'a fi raq'atil wahidah al-Baqarah wan Nisa. Allahu akbar. Kenapa kemudian kaki beliau sampai ya, keduanya bengkak? Karena begitu lamanya beliau berdiri ya, bahkan dalam satu rakaat itu beliau membaca surat Al-Baqarah dan juga surat An-Nisa. Iya. Ini menunjukkan betapa beliau itu ya merasakan qiyamul lail sebuah ya obat untuk hati ini, supaya hati kita merasa tenang, tentram dalam hidup ini ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di waktu tersebut, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, bahwa sesungguhnya bangun malam itu adalah ya lebih kuat untuk ya pengaruh kepada jiwa seseorang dan juga ya lebih berkesan ketika kita membaca Al-Qur'an di waktu tersebut. Jadi maksud daripada Al-Qur'an diturunkan agar ya betul-betul diresapi maknanya di waktu malam itulah yang sangat tepat. Kenapa? Karena di siang hari itu, di siang bolong banyak sekali kegiatan kita, ya aktivitas kita ya. Dan kita kemudian juga ya betul-betul beribadah di malam hari itu, memusatkan hati kita tidak terganggu dengan yang lain. Maka beliau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Iya. Dan dikatakan wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, kama fi qoulihi ta'ala inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu ya yang telah lalu dan yang akan datang, kama fi qoulihi ta'ala, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya inna fatahna laka fatham mubina, sungguhnya ya kami memberikan kepadamu apa? Kemenangan demi kemenangan yang nyata. Ya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosamu yang akan datang ya dan telah lalu, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada engkau dan memberikanmu yaitu apa? Hidayah, petunjuk di atas jalan yang lurus. Ya, sedangkan
perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura, ay anna ghufranallah li dzanbil mutaqaddim wal mutaakhir ni'matun minallah wa minnatun 'azimatun tastaujibu syukra lil mun'im. والشكر يكون بالقلب اعترافا بالنعمة وباللسان ثناء على المنعم وحمدا له وبالجوارح تعبدا لله جل جلاله. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah aku ini pantas menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya adalah ampunan Allah terhadap dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Itu maksudnya nikmat, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya, ya, beliau itu syukur kepada pemberi nikmat tersebut. Maka kesyukuran itu dengan hati, ya, mengakuinya bahwa itu adalah nikmat anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan, dengan senantiasa menyanjung, ya, memuji pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, ya, pujian itu ketika dilakukan sempurna dengan mengarahkan seluruh anggota badan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, para pemirsa sekalian, bahwa kalau kita melihat, ya, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang digambarkan oleh istri beliau, ya, betul-betul memanfaatkan waktu di malam harinya. Beliau tidak kemudian sehabis salat Isya banyak membuang-buang waktu untuk mengobrol, tetapi beliau segera istirahat, ya, lalu kemudian bangun di sepertiga malam. Seperti yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha pada hadis berikutnya, Anil Aswad ibni Yazid qala sa'altu Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail faqalat kana yanamu awwal al-lail thumma yaqumu fa idza kana min as-sahri aw awtar thumma ata firashahu fa idza kana lahu hajatun alamma bi ahlihi fa idza sami'a al-adhan wathaba fa in kana junuban afadha alaihi min al-ma' wa illa tawadda wa kharaja ila as-salah. Nah, lihat bagaimana, ya, keterangan dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidur, ya, lebih awal di malam hari, kemudian bangun ketika di waktu sahur, ya, beliau kemudian melaksanakan witir, ya. Summa ata firashahu, setelah beliau witir, beliau kembali, ya, ke tempat, ya, tidur beliau. Kalau beliau memiliki hajat kepada istrinya, ya, maka beliau tunaikan hajatnya. Namun ketika mendengar azan, beliau langsung beranjak segera, loncat, ya. Namun ketika beliau itu junub, maka beliau mandi terlebih dahulu. Setelah itu, ya, kalau tidak junub, kemudian beliau wudu, dan setelah itu keluar menuju sholat. Nah, ini, ya, para pendengar dan pemirsa sekalian, betapa, ya, apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, menjadi bekal kita agar kita juga termasuk orang yang antusias memanfaatkan waktu-waktu yang sangat-sangat baik di sepertiga malam atau kurang daripada itu, ya, setengahnya atau kurang. Intinya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu di malam hari itu betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera, ya. Ini menunjukkan, kata para ulama, ya, keinginan beliau, niat beliau. Jadi tidak kemudian, ya, menghabiskan waktu sepenuhnya di malam hari untuk tidur, ya. Karena keutamaan qiyamul lail inilah kemudian orang-orang soleh terdahulu membiasakan diri mereka untuk bangun di malam hari. Karena, ya, di antara keutamaannya adalah bisa menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Bangun malam itu sungguh, ya, betul-betul bisa memberikan kepada kita manfaat yang sangat banyak. Dikatakan bahwasanya alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum, hendaknya kalian bangun malam karena ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, karena sesungguhnya qiyamul lail itu adalah, ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri, ini sarana dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, ya, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa manhatun anil itsmi, dan juga,
ya, kemudian mencegah kalian dari perbuatan dosa. Ya, ibaratnya perbuatan dosa itu adalah apa? Makanan beracun. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita kemudian mengkonsumsi makan beracun? Kita akan mengeluarkan sebisa mungkin. Ya, mudah-mudahan dengan kita memperhatikan ibadah qiyamul lail sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi SAW, memanfaatkan waktu di malam hari ya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, berkhalwat. Semoga itu semua adalah merupakan ya kecintaan kita yang tulus kepada Allah, dan Allah memberikan kecintaannya kepada kita, dan inilah yang diharapkan oleh seorang hamba ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.